jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban. Maaf ya, gak sengaja. Iya, tidak apa-apa. Di sebuah pagi yang tak pernah kuprediksi, kau datang seperti angin yang menabrak langkahku. Seketika dunia berhenti sesaat, hanya ada tatapmu yang singkat. Aku jatuh, bukan karena tabrakan itu, tapi karena caramu berterima kasih dengan senyum kecil yang tak sempat kau sembunyikan. Tiada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu. Oh iya, kita dapat tugas nih. Tugasnya adalah mempraktikkan cara terbaik membaca 3 jenis teks, yaitu puisi, cerita rakyat atau legenda, dan berita. Kalau aku sih mau pilih yang paling jelas dan cepat, yaitu membaca berita. Berita itu kan harus objektif, isinya fakta, bukan perasaan. Kalau aku sih pilih yang paling aku suka, puisi. Walaupun puisi itu paling sulit, tidak bisa dibaca cepat. Puisi itu seni. Aku harus atur intonasi, lafal, tekanan, dan ekspresi supaya keindahan emosinya tersampaikan ke pendengar. Nah, berarti aku ke bagian materi yang paling seru, yaitu membaca cerita rakyat. Jadi tugas kita bukan hanya membaca cerita rakyat, tetapi juga menghidupkan cerita. Cerita rakyat, fabel, legenda, itu gudangnya nilai moral. Benar itu Jaki, dalam konteks pendidikan, cerita-cerita lama itu dipakai sebagai sarana pembelajaran karakter. Aku akan fokus sama kamu Jaki, fokus bagaimana kita memahami nilai moral dari cerita itu. Nilai moral, lebih baik aku baca berita tentang kebijakan baru pemerintah yang lebih nyata dampaknya. Justru cerita lama itu abadi. Kamu tahu kisah Maling Kundang? Anak durhaka yang dikutuk jadi batu kan? Itu bukan hanya cerita, itu pembelajaran dramatis tentang pentingnya bakti dan hormat kepada orang tua. Waktu yang ku punya denganmu. Jaki tunggu. Setelah semua ini, apa kamu masih belum paham tentang perasaanku? Apakah kamu telah memahami materi yang kamu dapatkan, Mona? Mengalihkan pembicaraan Jaki, jawab pertanyaanku. Dalam cerita rakyat, fabel maupun legenda, kita berdua hanyalah tokoh yang menjalankan alur cerita. Tidak lebih, hanya visual, karangan tanpa perasaan. Tidak ada fakta, bukan seperti berita. Bukan juga seperti puisi yang memakai keindahan kata. Baiklah, kalau begitu, coba praktikkan bagaimana cara kamu membaca cerita. Bagaimana cara kamu menghidupkan karakter yang ampuh sepertimu. Boleh, tapi aku harus melakukan penjiwaan tokoh. Lihat baik-baik ya. Aku adalah saudagar kaya, jangan samakan aku dengan orang miskin. Aku tidak punya ibu tua yang dekil sepertimu. Bagus Jaki, kamu berhasil untuk menggunakan intonasi yang sesuai untuk menyampaikan konflik cerita. Ini melatih empati naratif kita. Ribet, kalau aku membaca berita, aku harus profesional dan netral. Tidak boleh ada suara sombong, marah atau sedih. Contohnya, selamat sore pemirsa, kami melaporkan bahwa sejak 29 Oktober 2025 telah terjadi penguatan nilai mata uang rupiah sebesar 0,5% di pasar global. Hari di mana kita saling bertemu, dan saat di mana kulihat kau bersamanya.
Saat itu, aku belajar bahwa cinta pertama sering datang tiba-tiba dan retak pun sering datang tanpa suara. Sudah, kok malah jadi gini sih? Jadi kesimpulannya adalah kemampuan membaca yang utuh harus mencakup 3 dimensi penting, yaitu pemahaman fakta yang objektif melalui berita, kepekaan emosi dan estetika melalui puisi, dan penyerapan nilai moral serta budaya melalui cerita rakyat dan legenda, di mana semua itu berfungsi sebagai pilar penting dalam membentuk karakter anak bangsa yang kritis, berempati, dan bangga terhadap warisan budayanya.